Warga diresahkan maksud kami dengan rumor tuyul yang mengambil uang hingga jutaan rupiah di Jember, Jawa Timur. Polisi pun meminta warga tidak langsung percaya dan berjanji akan langsung menyelidiki kasus itu. Warga Desa Lengkong, Kecamatan Mumbul Sari, Jember dibuat resah dengan rumor tuyul yang kerap mengambil uang mereka. Banner peringatan pun dipasang agar warga selalu waspada terhadap teror tuyul yang meresahkan. Sejumlah warga mengaku kerap kehilangan uang, bukan uang recehan, tapi hingga jutaan rupiah. Salah satu warga menyimpan uangnya di dalam wadah bekas biskuit yang diberi rambut dan bawang putih, bermaksud sebagai penangkal. Namun tetap saja kasus kehilangan uang warga terus berlanjut. Sementara itu, AKP Faktur Rahman selaku Kapolsek Mumbul Sari meminta warga berpikir rasional dan tidak mudah percaya perihal tuyul. Kepolisian akan selidiki banyaknya uang warga yang hilang misterius ini. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami. Pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar mengaku kaget saat mendengar kabar marak praktik prostitusi di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur. Kabar maraknya praktik prostitusi yang diduga terjadi di sekitar wilayah Ibu Kota Nusantara mulai menghebohkan pada Mei 2025 lalu. Mendengar kabar ini, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat mengaku kaget. Ia mengaku belum menerima laporan tersebut. Menurut Caimin, ini merupakan masalah serius dan akan segera mengecek kebenaran informasi tersebut. Waduh, masa ya? Iya, terus lagi ada laporan seperti itu. Waduh, Dalam online juga gawat. Kok bisa gawat gitu? Wah, ini harus dicek ini, harus dicek. Apa? Cek langsung oleh gimana, Gus? Iya dong. Pemirsa, satu bus Damri kembali dihentikan polisi usai kedapatan menurunkan sejumlah penumpang di bahu jalan tol dalam kota Jakarta. Sopir bus diganjar sanksi tilang karena membahayakan keselamatan diri sendiri dan orang lain. Selamat pagi Komandan, disampaikan dari Bapak Cakra 9. Himbauan untuk para Bandung Umat. Bus Damri yang melaju dari arah Cawang menuju Selipi ini tertangkap basah oleh petugas PJR ketika tengah menurunkan penumpang di bahu jalan tol. Sejumlah penumpang diturunkan mendadak bukan pada tempatnya di off-ramp keluaran pajak ruas tol dalam kota. Off-ramp adalah jalan pendek yang menghubungkan antara jalan tol ke jalan lain yang biasanya digunakan para pengendara untuk keluar dari jalan tol secara bertahap. Guna memberikan efek jerah, petugas langsung memberikan sanksi tilang manual kepada sopir bus. Petugas juga memberikan imbauan kepada para penumpang agar tidak lagi turun di bahu tol karena sangat membahayakan keselamatan diri sendiri dan orang lain. Petugas tak akan segan memberikan sanksi tilang kepada para sopir bus yang nakal, yang tidak taat aturan karena menurunkan penumpang bukan pada tempatnya. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Rumah hancur dan penghuninya terluka akibat tabung gas LPG 12 kg meledak di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Detik-detik ledakan terekam CCTV hingga viral. Tabung gas LPG 12 kg tiba-tiba meledak dan terekam kamera pengawas di perumahan Rawakalong, Gunung Sindur, Kabupaten Bogor. Akibat ledakan, seisi rumah hancur, termasuk kendaraan yang terparkir di dekat lokasi. Polisi pun menggelar olah TKP dan diduga ledakan bermula saat pemilik rumah akan memasak mie instan. Saat menyalakan kompor, tiba-tiba saja terjadi ledakan hingga pemilik rumah menjadi korban. Dugaan sementara, gas LPG 12 kg mengalami kebocoran pada tabung. Akibat ledakan, penghuni rumah mengalami luka dan sudah dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta. Sementara kasus ditangani Satreskrim Polres Gunung Sindur. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Iwan Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, 3 pria yang sedang nongkrong diserang sekelompok ataupun kelompok perguruan silat di Bandung, Jawa Barat. Diduga kericuhan dipicu tak terima dilempari korban saat para pelaku menyuarakan knalpot dengan keras.
Dalam video amatir dan rekaman CCTV, pengeroyokan terjadi di depan kampus ITENAS, Jalan Kiai Haji Hasan Mustofa, Kota Bandung. Sekelompok pria berkendara motor terlihat membawa bendera perguruan silat melintas, tiba-tiba berhenti dan mengeroyok 3 orang remaja yang sedang nongkrong. Diduga pengeroyokan karena korban melakukan pelemparan saat kelompok silat melintas akibat suara bising kendaraan bermotor. Pelaku berhenti dan melakukan penyerangan. 1 orang mengalami luka di kepala, sementara 2 lainnya melarikan diri. Polrestabes Bandung melakukan pengejaran dengan identifikasi CCTV dan rekaman video. Dari Kota Bandung, Jawa Barat, Yanuar Candika, iNews melaporkan. Ratusan karyawan menggeruduk sebuah apartemen di Jalan Embong Malang, Surabaya. Mereka menuntut pembayaran 2 bulan gaji dan kekurangan THR akibat konflik internal direksi pabrik. Kericuhan terjadi saat sejumlah karyawan PT Pakrin membongkar besi pembatas di sebuah apartemen di Jalan Embong Malang, Surabaya. Massa aksi berupaya masuk ke dalam apartemen untuk mencari seorang direksi yang diduga tinggal di apartemen tersebut. Aksi unjuk rasa ratusan karyawan yang berasal dari Mojokerto ini untuk menuntut pembayaran gaji selama 2 bulan yang belum dibayarkan, termasuk kekurangan THR tahun 2025. Hingga kini 1.500 pegawai PT Pakrin gajinya belum dibayarkan karena diduga ada konflik internal perusahaan. Hingga kini belum ada keterangan resmi dari PT Pakrin. Namun setelah dimediasi oleh pihak kepolisian, koordinator aksi bertemu langsung dengan direksi perusahaan untuk membahas gaji dan kekurangan THR. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Pemirsa, hampir sepekan usai KMP Tunu Pratama Jaya tenggelam, tim SAR menemukan objek bawah laut yang diduga kuat, bangkai KMP Tunu Pratama Jaya. Hasil penyisiran lokasi objek berada di kedalaman 50 meter dengan lokasi yang bergeser sekitar 1 hingga 2 mil laut atau sekitar 800 meter dari titik awal kejadian. Benda terdeteksi berupa benda logam berukuran panjang 40 meter dan lebar 9 meter. Kepala Basarnas menyebut objek tersebut terdeteksi menggunakan alat citra sonar milik Dinas Navigasi Kementerian Perhubungan. Sebelumnya Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT melakukan pertemuan dengan tim SAR gabungan di posko kemanusiaan tenggelamnya KMP Tunu Jaya Pratama di Pelabuhan Gilimanuk, Jembrana, Bali. Usai pertemuan, barang bukti sekoci yang digunakan 4 penumpang kapal untuk menyelamatkan diri diperiksa. Selain sekoci, KNKT juga sudah memeriksa sejumlah barang bukti termasuk dokumen kapal untuk mengetahui penyebab kapal tenggelam yang hingga kini sudah menyebabkan 8 orang meninggal dunia. Saat ini tim SAR hingga saat ini masih mencari 27 penumpang kapal yang hilang. Sementara itu, tim SAR hingga saat ini masih melakukan pencarian 27 penumpang kapal yang masih